tiada henti dalam hidup kami. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Ia mengenyangkanku dan memeliharaku. Sekali lagi dengan iman. Dia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku. Kami bersyukur dan memuji sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami yang telah datang ke dunia, mengambil tempat terbaik dalam hidup kami, memberikan kami bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Biar Engkau beracara di tengah-tengah kami lewat kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Kami boleh menerima kebenaran-Mu, memberikan kami pengertian yang baik, memberikan kami kemauan, kerelaan untuk hidup selaras dengan hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, pakailah mulut lidah hamba-Mu yang tidak lebih dari satu orang pun anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami percaya ada berkat yang membebaskan, ada kebenaran yang memerdekakan kami semua. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu yang siap mendengar firman dan menerimanya dalam hati, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan sermon series kita yang keempat dari kitab Kolose, yaitu Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan kita. Ya, ketika ada bencana, ketika ada kesulitan, ketika ada seorang pemimpin yang datang ke daerah tertentu, daerah kota atau terlebih daerah bencana seperti Tapanuli, pasti kehadiran seorang pemimpin itu sangat dinanti-nantikan. Karena pemimpin akan turun ke lapangan, dia ingin melihat dan cari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh rakyatnya. Tapi sering sekali Bapak Ibu, kunjungan dari para pemimpin ini ternyata tidak menjawab kebutuhan. Padahal kehadiran mereka begitu dinanti-nantikan, begitu diharapkan. Kalau seorang pemimpin datang atau presiden datang ke kota Bogor misalnya, itu jalan-jalan berlubang yang tadinya berlubang, itu mujizat terjadi. Dalam satu malam, besok pagi udah bagus semua gitu ya. Karena begitu dipersiapkan kehadiran para pemimpin. Kehadiran para pemimpin begitu dinantikan, begitu diharapkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, ada satu kehadiran seorang pribadi yang bisa menjawab segala kebutuhan kita, yang bisa menyelesaikan segala persoalan kita. Tetapi mirisnya, kehadirannya justru paling dilupakan. Siapakah dia? Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu hari ini mengajak Bapak Ibu mengajak Bapak Ibu melihat, benarkah Yesus itu adalah Tuhan? Benarkah Yesus yang kita rayakan kelahirannya, dia itu adalah Tuhan? Benarkah demikian? Klik. Di ayat yang ke-15, Ia adalah gambaran Allah yang sulung tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakannya. Nah, di sini dikatakan Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama. Apa artinya Bapak Ibu? Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yang maha besar mau menjadi yang terkecil, yang maha kuat mau menjadi yang terlemah, yang maha mulia mau menjadi yang paling terhina, yang maha kaya mau menjadi yang paling miskin. Itulah Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Dalam Yohanes 14 ayat 7. Kok nggak bisa ya pointernya ya? Dia Yohanes 14 ayat 7 berkata,
Kiranya kalian mengenal aku. Sekiranya kalian mengenal aku, pasti kalian akan mengenal Bapakku juga. Kalau kalian sudah melihat aku, kalian melihat Bapa. Apa artinya Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu adalah inkarnasi Allah sendiri, menjadi manusia daging yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang gak bisa disentuh bisa disentuh. Ia adalah pribadi imanen yang tadinya jauh tidak terhampiri oleh manusia berdosa, tapi bisa dihampiri oleh setiap orang karena dia menjadi Allah yang imanen. Makanya waktu Yesus memperkenalkan dirinya, ia memperkenalkannya, akulah dia. Dalam bahasa asli Bapak Ibu, ego eimi. Ego eimi ini juga pernyataan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa. Waktu Musa menemukan semak yang terbakar, siapa kamu? Tuhan memperkenalkan dirinya, ego eimi. Yesus juga memperkenalkan dirinya kepada orang-orang pada waktu itu, ego eimi. Apa artinya ego eimi? Aku ada sebelum segala sesuatu ada. Aku ada di penciptaan. Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi siapakah Yesus itu Bapak Ibu? Waktu dia menyembuhkan orang sakit, ia berkata, dosamu diampuni. Siapakah yang pribadi yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Oleh sebab itu saya berharap tidak ada lagi jemaat Gereja Baptis Babaton yang ragu Yesus itu adalah Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu, yang sulung. Apa artinya yang sulung? Bukan, kalau saksi Yehova mengajarkan Bapak Ibu, yang sulung ini adalah, oh Yesus itu ciptaan pertama. Ada pengajaran sesat yang mengajarkan apa? Yesus itu ciptaan pertama, ciptaan kedua adalah Lucifer, ciptaan ketiga adalah Adam, gitu ya. Enggak saudara, ya. Yesus itu artinya yang sulung tidak seperti yang dimengerti oleh ajaran-ajaran sesat, saudara. Tapi pertanyaannya, benarkah Yesus itu adalah Allah? Ya, beberapa tokoh yang terkenal nggak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Ya, mereka menganggap Yesus itu hanya sekedar guru, tokoh. Tapi lewat ayat tadi dikatakan yang sulung. Artinya Bapak Ibu, dialah yang diciptakan. Dia bukan yang diciptakan pertama. Maksud sesungguhnya Yesus yang sulung berarti dia adalah permulaan itu sendiri. Dialah Alfa dan Omega. Dialah sang pencipta. Segala sesuatu dikatakan di dalam ayat yang ke-16, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia lebih utama dari segala ciptaannya. Ya. Jadi apa arti kata sulung? Kalau di dalam ilmu hukum, Pak Hulman pasti tahu, ada istilah primogenitura. Artinya apa? Anak sulung mendapat seluruh kekayaan, kekuasaan, martabat dari ayahnya. Anak sulung mendapatkan semua kekayaan, semua status, semua kedudukan, semua kekuasaan dari bapaknya. Rasul Paulus sedang menyatakan bahwa pribadi Yesus itu anak sulung. Artinya apa? Dialah sang pencipta terutama dan setara dengan Bapa. Karena itu saudara, dikatakan di dalam ayat ke-19, seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Makanya Yesus itu dikatakan juru selamat kita. Dialah Kristus Tuhan, lahir di kota Daud. Dialah pribadi Allah sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat, Yesus itu adalah salah satu pribadi Allah, yaitu Allah Tritunggal. Kita mengenal, saya menyampaikan beberapa minggu yang lalu, kita mengenal Allah prikoresis. Prikoresis, Allah yang saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Ada hubungan timbal balik antara Putra, Roh Kudus dan Bapa.
Jadi inilah yang dikatakan seluruh kepenuhan ketuhanan, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Mereka tinggal bersama-sama. Ada tiga pribadi tinggal dalam satu, berkaitan satu dengan yang lain. Sifat Allah di mana tidak ada satupun sifat Allah, tidak satupun bagian dari ketuhanan yang tidak ada dalam Yesus. Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Pernyataan Paulus ini Bapak Ibu juga didukung oleh Yohanes murid Yesus di dalam pasal 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Kedua pernyataan ini melampaui apa yang dikatakan siapapun dimanapun dalam Alkitab mengenai kemutlakan sifat keilahiannya. Natur ketuhanan Yesus Kristus yang menjadi pertanyaannya, jika bayi yang lahir itu lahir di palungan itu adalah Tuhan, maka hal apa yang terjadi dalam hidup kita? Nah, di sini Bapak Ibu, kalau benar Yesus itu Tuhan buat kita, bukan hanya kata orang, bukan hanya kata Alkitab, tetapi bagi kita Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia, lahir di palungan yang hina. Jika benar Dia adalah Tuhan, pertanyaannya, maka hal apa yang harus terjadi dalam hidup kita? Kalau nggak ada terjadi sesuatu, jangan-jangan kita nggak kenal Dia Tuhan. Meskipun Bapak Ibu nggak setuju dengan ajaran saksi Yehova, meskipun Bapak Ibu nggak setuju dengan mengajarkan bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa Yesus itu ciptaan pertama, tapi kalau nggak ada efeknya dalam hidup kita, jangan-jangan itu hanya sebagai pajangan. Karena itu sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian. Bagaimana Tuhan memimpin dia, bagaimana Tuhan mengatur langkahnya. Kenapa? Setiap orang yang ada di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, pasti ada perubahan hidup. Pasti ada transformasi hidup. Karena apa? Dalam segala hal, Dialah yang paling utama. Kalau kita menempatkan Yesus di tempat yang utama, di tempat yang seharusnya, maka yang lain itu tidak akan pernah ada di dalam tempat yang utama itu. Tapi kalau kita menempatkan Yesus bukan di tempat yang utama, maka uang bisa menjadi tempat yang utama, kepopuleran bisa menjadi tempat yang utama. Disitulah kita kacau, disitulah hidup kita chaos dan berantakan. Kita sambut Ko Wen dengan tepuk tangan untuk kesaksiannya. Silakan Ko Wen maju ke depan. Boleh tepuk tangan buat Ko Wen. Dari Australia loh, datang ke sini untuk bersaksi. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya berterima kasih untuk Pak Kasta, kemudian Ibu Diana juga yang sudah mensupport untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Kemudian kesaksian ini saya mau beri judulnya adalah meraih mimpi bersama Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Perkenalkan saya Wen dan istri saya dan di sebelah nama saya Koko Hana atau Koko Noi biasa dikenal, dan juga saya telepon dari Feril dan juga Sero dan Kokoni, juga ada Feby di sini, dan semuanya saya anggap keluarga saya. Ya memang saya mulai lahir baru itu pada saat saya kuliah untuk SMA di situ saya lahir baru, dan memang saya hidup bukan semuanya Kristiani, jadi saya waktu itu sempat bocah dan saya sempat meninggalkan Tuhan. Jadi saya sempat tidak banyak tahu, tapi selalu Tuhan itu memanggil saya, tapi saya selalu tidak membenarkan Tuhan pada saat itu. Tapi singkat cerita dan yang hal, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk baca firman. Jadi saya nggak pernah ke gereja, jadi saya baca firman aja. Sampai akhirnya kemudian saya ketemu dengan istri saya di Bali. Pas itu saya bilang bahwa Tuhan, saya mau mencari pasangan hidup yang takut-takut Tuhan supaya bisa membawa saya kepada Tuhan. Betul, akhirnya diketemukan. Pada saat itu istri saya lagi suami dan saya di belakang, saya ngeliatin dia dan lain-lain, dan akhirnya disitulah kami menjalin kasih dan kemudian menikah, dan disitu sama-sama kami melayani dalam Tuhan.
Dan kemudian yang satu hal di mana ketika saya menjalankan hidup itu, saya orangnya nggak pernah mau cukup dengan apa yang ada saat ini. Selalu saya punya mimpi yang setinggi langit itu. Apapun itu saya akan kejar. Tapi hal yang saya mau ingatkan di sini adalah saya selalu mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saya sendiri saya nggak akan mampu. Jadi kira-kira di tahun 2019-2020 itu saya punya rencana untuk studi di luar. Dan memang saya bilang kayaknya nggak mungkin gitu loh. Atau memang ya sudah kita coba aja dulu dengan segala hal. Dan betul tahun 2020 saya mulai mencari informasi dan yang lain. Dan yang terjadi adalah saya ketemu pembimbing, semuanya siap dan yang lain. Tapi apa yang terjadi, ada satu hal yang menghalangi saya, yaitu skor tes bahasa Inggris saya. Hanya kurang sedikit poin saja. Jadi Bapak Ibu tahu tidak, 3 kali saya harus melakukan pengulangan bahasa Inggris, pengulangan dan gagal lagi. Dan itu sempat membuat saya shock. Karena kenapa memang kegagalan itu, karena saya fokusnya pada saat itu mengejar mimpi saya. Saya sempat ada yang lupa ya, itu saya melupakan Tuhan. Pada saat itu di gereja memang saya dipercayakan untuk memimpin tim profetik, kemudian juga komsel dan yang lain. Kemudian saya juga kadang-kadang suka saya firman dan yang lain. Dan di situ saya kayak apa ya, melakukan pelayanan itu kayak ya sudah gitu. Saya nggak pernah berpikir bagaimana yang penting Tuhan dulu, kemudian hal yang lain tidak. Gitu. Nah itu juga yang kemudian mengingatkan saya bahwa Tuhan itu mau saya untuk kembali kepada Tuhan. Dan luar biasa, saya punya penolong istri yang luar biasa selalu mendoakan saya. Di situ juga saya akhirnya diubahkan Tuhan. Ketika terakhir saya tahu bahwa saya ditolak dan tidak bisa studi di luar, itu saya nangis sekali sama Tuhan. Saya, Tuhan, apa yang begini? Dan Tuhan ingatkan, iya karena kamu fokusnya hanya untuk mimpi kamu, bukan apa yang Tuhan mau. Disitulah hati saya kembali kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dan singkat cerita 2 minggu setelah saya bertobat di situ dengan istri saya, waktu saya lagi makan malam, tiba-tiba saya dengarkan di situ ada KKR tukar kita. Dan istri saya bilang, di sini yang kita ada kebaktian KKR, Bali Bangkit pada saat itu masih COVID, dan akhirnya kita pergi. Dan apa yang terjadi di KKR itu, Tuhan berbicara banyak sama saya. Tuhan akan bilang, kamu tetap akan studi, tapi bukan di tempat itu. Tuhan akan kasih kamu yang lebih baik lagi. Dan saya tambah nangis lagi. Karena kenapa? Tuhan itu kadang-kadang apa yang kita lihat bagus, belum tentu apa yang dilakukan bagus. Dan Tuhan bisa jadi mempersiapkan yang lebih luar biasa. Amin. Jadi mungkin pesan-pesannya buat anak-anak muda yang melihat mau punya mimpi, punya cita. Tapi orang tua juga kalau punya cita-cita yang luar biasa nggak apa-apa, silakan. Dan di situ singkat cerita, setelah saya mendapatkan itu, saya nggak fokus lagi. Saya fokus sekarang apa yang tadinya saya khusus bahasa Inggris dan latihan bahasa Inggris. Tahu apa yang terjadi? Ada hamba Tuhan datang dari Amerika dan dia mencari seorang yang bisa mentranslate. Dan disitulah saya tugasnya mentranslate dia. Ternyata saya selama ini belajar bahasa Inggris hanya untuk dipersiapkan mentranslate hamba Tuhan ini. Jadi singkat cerita saya pergi ke setiap desa di Bali, kami tinggal di Bali. Itu untuk seperti Tuhan Yesus. Jadi saya mentranslate itu semua dan yang lain, dan sampai ke penjara dan melayani dan yang lain. Saya udah gak pikirkan lagi studi saya dan yang lain. Singkat cerita setelah saya selesai dari itu, saya ada project, saya di universitas dan yang lain. Tahu Bapak Ibu, singkat cerita saya dapat kabar bahwa saya dapat beasiswa untuk studi di Australia. Dan di situ juga saya nangis sama Tuhan bahwa Tuhan begitu luar biasa. Yang membuat kaget itu adalah ternyata kalau Bapak Ibu tahu, biasa kan kita studinya di Indonesia atau di beberapa. Saya studinya itu di benua Antartika. Kalau Bapak Ibu tahu itu di Kutub Selatan, yang isinya itu semuanya es dan penguin. Nah saya ini sebetulnya saat ini adalah salah satu peneliti dari Indonesia yang meneliti di sana. Jadi hampir saya tidak ada fotonya, kemarin saya tunjukkan kemudian ada foto-fotonya dan bilang di situ saya dipakai Tuhan untuk apa ya, menjadi teladan contoh. Saya senang sekali karena kenapa Tuhan yang bawa saya, bukan karena saya. Dan saya mengucap syukur dan pada saat saya tiba di Australia itu memang hidup itu susah. Maksudnya biaya hidup di sana itu tinggi dibandingkan di Indonesia karena berkali-kali lipat. Dan sekarang cerita saya harus yang namanya bekerja. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak selesai sampai di situ. Ketika saya mau mencari kerja, saya selalu ditolak. Setiap saya perusahaan memasukin ditolak, mau masukin ditolak. Sampai saya cerita sekali waktu saya melamar kerja di restoran. Kerjanya tuh cuci piring Bapak Ibu. Karena untuk mimpi saya nggak apa-apa, sudah cuci piring. Tahu Bapak Ibu 2 jam saya cuci piring, 1,5
setelah 2 jam pakai cerita dikasih uang enggak, dikasih makan, setelah itu saya disuruh pulang karena ternyata saya nggak cakap dalam cuci piring. Ketahuan karena saya nggak pernah cuci piring. Jadi it's okay, tapi nggak apa-apa. Dan akhirnya saya fokus mengerjakan penelitian saya. Tiba-tiba saya dapat kabar dari profesor saya, pembimbing saya, bahwa kamu akan dalam 3 bulan lagi kamu akan melatih 80 orang. Hah, saya kaget. Siapa 80 orang itu? Isinya semuanya profesor. Jadi saya belum selesai dan saya harus melatih 80 profesor itu. Wow. Saya cerita, saya mempersiapkan, saya nggak pikir karena sudah saya mempersiapkan materi podcast. Dan tiba-tiba ketika saya tunjukkan ke profesor saya kaget. Dia bilang, wow, ini adalah sesuatu yang terbaru. Dia bilang, ya sudah, kita gaji kamu berkali-kali lipat. Saya langsung, wah. Dan di situ juga punya cara yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, setelah itu saya dipercayakan apa? Untuk mengajar. Tiba-tiba saya jadi dosen dadakan. Yang tadinya saya nggak bisa bahasa Inggris, yang tadi itu bilang yang di tes itu bilangnya skor saya rendah, tiba-tiba saya saat itu untuk mengajar orang-orang yang asli Australia berbahasa Inggris yang begitu luar biasa, tapi tidak buat Tuhan, karena begitu aku tidak ada yang mustahil. Dan saya berjalan bersama Tuhan dan luar biasa sekali sampai akhirnya waktu itu memang 6 bulan saya terpisah oleh dan istri saya, dan akhirnya bulan Juli itu saya bisa kembali ke Indonesia. Dan ketika saya mau sudah selesai, saya kembali lagi ke Australia. Baru mendarat di Australia di bandara, saya dapat kabar dari papa saya, bahwa papa saya dipanggil Tuhan. Itu hal yang paling terberat dalam hidup saya ketika mendengar bahwa saya mesti keluar dengan kabar bahwa papa saya dipanggil Tuhan itu, karena papa saya dialah sebetulnya menjadi salah satu motivator saya. Dia pernah bilang ketika saya mau kerja dulu di Kalimantan, atau saya bilang, Pak, saya mau sekolah lagi, atau dia bilang, kamu sekolah lagi aja. Papa saya itu, mohon maaf, hanya tamat SD, ataupun SD tidak selesai. Tapi selalu saya berpikir mama dan papa saya itu selalu mau yang terbaik anaknya. Papa mama itu waktu membiayain saya sekolah itu dulu itu jualannya sobu. Jadi saya itu dari orang tidak mampu. Mama tahu sendiri, ke pasar pagi-pagi jam 4 udah jualan dan yang lain. Dari hal itu yang membuat saya nangis, dan saya selalu punya cita untuk belajar yang sungguh-sungguh. Karena kenapa? Setiap rupiah jeripaya orang tua saya itu, saya selalu ingat bahwa mereka itu bukan kerja yang biasa-biasa, itu luar biasa. Dan saya tidak pernah mau mengecewakan mereka. Jadi kerjanya saya, mohon maaf, ketika saya dulu studi, saya nggak sombong, sekali lagi saya nggak sombong. Ketika saya terima dulu UMPTN di UI, itu saya dapat beasiswa. Ketika saya masuk lagi ke terima S2 saya di IPB, saya dapat beasiswa dari Jerman. Dan kerjaan saya ya Tuhan kasih aja beasiswa gitu. Jadi sekali lagi anak-anak jangan pernah mau berhenti. Walaupun ada suara yang sebut kadang-kadang bilang kamu nggak mungkin, kamu nggak akan bisa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena ada satu ayat yang saya dapatkan di mana Tuhan sharing kepada saya, yaitu bahwa di Yesaya 6 ayat 2, yang Tuhan mau itu adalah kerendahan hati. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Jadi satu hal yang kemarin baru saya kembali ke sini ke Indonesia liburan, saya mohon maaf kadang-kadang saya ini agak sombong. Tapi satu hal tiba-tiba saya diingatkan oleh profesor saya, kamu jangan sombong, kamu harus rendah hati. Dan di situ juga nggak berapa hari saya dapatkan firman bahwa selama saya studi ini ternyata Bapak Ibu, dan sebelum hal saya studi itu, satu hal yang Tuhan mau itu adalah saya tetap rendah hati. Itu yang menurut saya susah. Kalau Bapak Ibu tahu cerita tentang Yusuf itu diproses 13 tahun. Pertanyaannya adalah kenapa Yusuf bisa diproses sampai sebegitu lama, dan yang lain harus masuk penjara dan yang lain, dan ditipu dan yang lain. Kalau Bapak Ibu baca, jawabannya itu ada di Mazmur sebetulnya. Ternyata Tuhan itu mau memulihkan karakternya, karakter yang rendah hati. Bayangkan Bapak Ibu, untuk punya karakter yang rendah hati butuh 13 tahun. Nah kalau kita kira-kira 1-2 tahun atau masih terus berproses, apa besok gitu. Yang pastinya Tuhan akan mau menjadikan kita anak-anak yang luar biasa. Dan akhir mungkin ini sebelum saya tutup, dari semua kesaksian saya, kerendahan hati yang Tuhan mau itu adalah mengakui keterbatasan diri kita. Bilang bahwa memang saya nggak bisa kuat, tanpa Tuhan saya nggak akan pernah bisa. Betul. Karena kenapa? Kalau dari Indonesia sendiri saya ditolak semua beasiswa itu nggak, saya nggak dapat.
di Australia berapa? Bayangkan, padahal saya hanya seluruh dunia. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Gak mungkin saya. Yang poin kedua adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi menempatkan kehendak akan dan perintah Tuhan di atas ambisi pribadi. Jangan pernah Bapak Ibu berusaha untuk mengerjakan dengan ambisi pribadi Tuhan, tapi dengan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan saya jamin pasti itu terjadi. Yang poin berikutnya adalah taat dan tunduk, selalu mengesampingkan ego untuk taat kepada Allah dan firman-Nya. Kalau ada firman ini ikuti. Jangan, saya kadang-kadang suka saya pernah dalam kendaraan bis itu saya berpikir, nggak mungkin Tuhan pindah rumah, Tuhan selalu marah. Bayangkan tiba-tiba yang pemilik rumah itu mau mengasih kami tempat tinggal murah, dan pada saat tempat yang kosong, saya pikir nggak akan ada, saya mau beli furnitur di mana? Tahu apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat. Waktu papa saya meninggal, saya balik ke desa dengan daging. Tiba-tiba waktu saya datang ke rumah, yang atas rumah Tuhan pakai untuk apa? Mengisi semua perabotan rumah kami. Tanya istri saya, itu kalau bukan Tuhan siapa lagi? Saya sampai Tuhan, saya bilang ini kayaknya nggak mungkin gitu. Dan yang terakhir ini saya mau sampaikan juga bahwa jangan pernah pamer dan tetap rendah hati menjadi sederhana. Sampai saat ini kalau mau ditanya orang, ya saya sedih. Saya nggak mau bilang kalau saya kenapa dan ya, saya nggak mau pamer. Mohon maaf, kadang-kadang kalau saya ketemu waktu saya pakai celana jepit sama celana pendek aja. Jadi, tapi karena di gereja saya menghormati Tuhan. Tapi saya selalu mau dilihat orang kok sederhana. Sekalipun tahun depan saya sudah mau selesai studinya, jadi doakan Bapak Ibu kalau diizinkan Tuhan tahun depan saya selesai, dan mungkin saya di situ kalau memang studi saya selesai, saya mau untuk ke beberapa tempat untuk memotivasi anak-anak Indonesia. Saya mau bilang sebetulnya kalian bisa kok, sangat bisa sekali. Kenapa enggak? Buktinya saya contohnya Tuhan sudah kasih contoh. Jadi kita harus menjadi generation of unstoppable. Generation unstoppable itu adalah generasi yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Karena di dalam Tuhan itu ya dan kami. Tapi fokusnya tetap harus kepada Tuhan, yang kepada ambisi kita. Jadi kiranya itu menjadi kesaksian saya, dan doakan hari Senin saya akan kembali dan hari Rabu kami akan kembali ke Australia. Jadi mohon dukungan doanya, dan tahun depan kita sudah studi saya juga mohon dukungan doanya, karena saat ini saya sedang menyusun disertasi dan mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Dan sekali lagi juga saya mau mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru 2026. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Ko Wen. Saudara bisa melihat bagaimana Ko Wen ketika dikuasai ambisi, jadi segala sesuatu kacau, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi waktu dia dilawan oleh Tuhan, dia mencari Tuhan, disitulah terjadi pemulihan. Jadi Bapak Ibu, berkat itu selalu ada, tapi jangan jadi motivasi kita. Karena kalau jadi motivasi kita akan tenggelam di dalamnya, kita akan dikuasai oleh ambisi. Nah, seharusnya di mana? Tuhan itu tempat yang terutama. Waktu Tuhan menjadi tempat yang terutama, Dia akan menata ulang seluruh kehidupan kita. Pejabat aja kalau datang ke satu daerah, tadinya nggak rapi, jadi rapi. Apalagi kalau Tuhan ada di hati kita, otomatis ditata ulang. Makanya Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama. Jika Yesus menjadi Tuhan kita, maka Dia yang utama akan menata ulang hati kita, sehingga apa yang menjadi motivasi kita, tujuan kita, prioritas kita diubahkan. Lihat, prioritas Ko Wen, saya mau dipakai Tuhan untuk memotivasi anak-anak Indonesia. Kita menjadi berkat buat orang lain. Kita boleh menjadi kesaksian buat orang lain. Kita boleh menangkap isi hati Tuhan. Doa kita pun juga diubah Tuhan. Orang yang sudah mengalami Injil itu doanya beda. Doanya selalu minta ini sama Tuhan, minta ini sama Tuhan untuk kenyamanan. Tapi kalau orang yang sudah ngalamin Injil, untuk kemuliaan Tuhan, saya bekerja, saya melayani, saya berpendidikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Makanya Bapak Ibu, di Kolose 1 ayat 15 tadi dikatakan, Kristus adalah yang terutama di atas semua ciptaan. Artinya apa Bapak Ibu? Dia yang menjadi pusat penyerahan kita. Dia yang menjadi pusat penyangkalan diri kita. Semua yang utama serta yang berhala dalam hidup kita harus turun tahta. Keangkuhan, egois, ambisi,
kita tundukkan kepada supremasi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Waktu itu saudara melihat, tadinya hidup kita chaos, sekarang menjadi kosmos karena Tuhan mengubah hidup kita. Klik. Dunia mengatakan, cintai dirimu, ikuti kata hatimu, lakukan semua yang memuaskan keinginanmu. Tetapi Yesus berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikutlah aku. Karena kalau kita tidak mengikut Yesus tanpa pikul salib, kita hanya sebagai followers, kita hanya sebagai orang yang berorganisasi. Kita belum menjadi gereja, belum menjadi tubuh Kristus yang sebenarnya. Nah, saudara, makanya Yesus bilang, kalau kita mau mengikut Dia, jikalau seorang datang kepada Yesus, mau mengikut Yesus, ya, dan ia tidak membenci bapaknya, ia tidak membenci ibunya, istrinya, anaknya laki-laki, maka apa dikatakan? Ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, ini bahaya ini ayat ini, Pak. Ini bahaya, bisa merusak keluarga ini. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, membenci artinya bukan berarti kita memusuhi mereka, tapi kita tidak mengikuti aturan atau cara hidup yang diajarkan oleh orang tua yang tidak selaras dengan hati Tuhan, tetapi sepenuhnya bersandar pada Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan di hari Natal ini, Bapak Ibu, di bulan Natal ini pembawa kabar apa buat kita? Apakah kabar biasa, atau kabar yang buruk, atau kabar baik? Karena ini akan mempengaruhi apa yang menjadi cerita hidup kita. Buat Herodes, kabar kelahiran Yesus itu cerita buruk. Akhirnya menimbulkan apa? Hatinya penuh dengan kebencian. Ia membunuh orang lain. Kenapa? Ia merespon kelahiran Yesus itu sebagai kabar buruk. Tetapi kalau kita merespon kelahiran Yesus sebagai pembawa kabar baik, maka sukacita sorga akan menguasai kita. Sukacita besar akan menguasai kita. Karena apa? Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia mau datang ke dunia, mau tersalib, mau menanggung kutuk dosa kita. Penyaliban yang memalukan itu buat Tuhan bukan seolah-olah apa-apa, karena Ia melihat sukacita yang menantikannya. Waktu kita melihat Natal ini sebagai pesan kabar baik bahwa Tuhan datang ke dunia, Allah yang Maha Tinggi mau merendahkan diri untuk aku yang hina, maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Ada ungkapan syukur. Kita melayani, berbuat baik, Bapak Ibu, di bulan Natal ini. Kalau Bapak Ibu lihat, panti-panti asuhan penuh banjir dengan sumbangan-sumbangan. Tapi tahukah Bapak Ibu, tidak semua pemberian itu berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang menyumbang, berbuat baik, memberi makanan kepada orang jalanan untuk menutupi rasa bersalahnya, untuk mendapatkan feel good. Ini bukanlah ungkapan syukur karena kabar baik yang kita terima. Sering sekali kebaikan seperti ini hanya kamuflase. Tapi kebaikan yang Yesus akan timbulkan dalam hati kita, ada sukacita. Dengar Bapak Ibu, sukacita Allah ketika Ia mendapatkan kita, tapi sukacita kita ketika kita mendapatkan Allah. Yesus melakukan perbuatan pengorbanan bukan berpusat kepada dirinya, tapi Ia berpusat kepada Allah. Ia tidak melihat dirinya sebagai korban. Masalah banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu, terlalu menyesali diri, melihat dirinya sebagai korban. Bapak tahu, aku seperti ini gara-gara dia, aku seperti ini gara-gara Syanu. Akhirnya kita tenggelam dalam rasa sebagai korban tadi. Tapi Yesus, lihat Yesus, Dia tidak pernah menyesali, Dia tidak pernah menganggap penderitaannya. Karena apa? Dia melihat sukacita besar. Kalau kita melihat sukacita besar di tahun 2026, melayani adalah sukacita buat kita. Amin.
bukan lagi beban, sukacita. Oh, aku dipercaya Tuhan ada dalam bagian yang luar biasa ini. Aku mau terlibat, aku mau belajar sungguh-sungguh. Sukacita besar. Ketika saudara diperhadapkan dengan orang yang susah-susah gitu ya, nggak mengeluh. Aku pusing dengan sekolah minggu ini, Pak. Aduh, aku mau lompat rasanya dari jurang ini ke bawah gitu misalnya, Bapak. Tapi nggak ada guru-guru di sini gitu kan. Ketika saudara melihat orang seperti ini, saudara nggak lagi kesel, nggak lagi kepahitan. Kenapa? Saudara akan melihat anak sekolah minggu ini bukan hari ini, tapi 5 tahun yang akan datang. Amin. Saya juga dulu gitu. Waktu saya kuliah, waktu saya dimuridkan sama kakak rohani saya juga membuat kesel, Bapak Ibu. Kita juga mungkin juga membuat kesel kakak-kakak rohani kita, bahkan pendeta kita. Tapi kalau Tuhan bisa mengubah kita, Dia pun bisa mengubah orang itu. Dulu Pak pendeta saya dan dosen saya selalu bilang gini, aku nggak melihat kasta hari ini yang baper, yang lola. Bapak Ibu tahu lola nggak? Loading lama gitu. Yang baperan, yang sulit diatur gitu. Tapi aku melihat kasta 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kalau saudara menerima kabar baik di hari Natal ini sebagai kabar baik, Yesus datang untukku, aku ada sukacita. Yesus melihatku, Dia mau berkorban karena Dia melihat sukacita yang besar yang akan datang, karena banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Maka roh yang itu, spirit yang sama ada pada kita. Tuhan, aku hari ini melayani susah payah, tapi aku melihat sukacita besar yang Tuhan akan nyatakan, limpahkan atas gereja Baptis Indonesia Papaton. Banyak jiwa yang akan menerima Yesus, banyak jiwa yang akan hidup seperti Yesus. Itu sukacita yang jauh lebih besar dari sukacita apapun dari dunia ini. Mengapa kita nggak bersukacita? Karena kita meletakkan sukacita kita kepada dunia ini. Tapi kalau sukacita kita seperti sukacita Kristus, saudara akan bernyanyi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku kan berkata, Tuhan Yesus baik. Ada kekuatan untuk kita bangkit. Ada sukacita yang mengalahkan segala kesulitan, tantangan, rintangan. Mulai hari ini Bapak Ibu, kalau saudara diperhadapkan dengan orang yang sulit, dengan keadaan yang sulit, lihat sukacita besar. Yang penting bagian kita adalah menyangkal diri dan pikul salib. Tapi kalau kita nggak mau menyangkal diri dan pikul salib, boro-boro kita melihat sukacita yang akan datang. Yang kita lihat adalah ngenes setiap hari, saudara. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Klik, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi sukacita kita? Apakah Natal ini sungguh-sungguh memberi kita sukacita? Kalau sungguh-sungguh membuat kita sukacita, kita akan, Natal ini akan membawa perubahan yang ajaib dalam hidup kita. Kita akan menjadi seperti Yesus. Ingat, Yesus itu Pak, pribadi trikorosis, saling dengan Bapaknya. Saudara pun akan menjadi gereja yang saling. Saya mau kasih tahu, orang hanya datang ibadah di gereja, tidak pernah menghidupi kehidupan saling. Saudara bukanlah gereja. Ingat. Saudara hanya simpatisan, saudara hanya orang Kristen agamawi. Tuhan kita aja saling di dalam kisah para rasul, mereka saling. Tubuh Kristus itu saling. Jadi Bapak Ibu, di hari Natal ini kalau kita sungguh-sungguh memaknainya, maka kita akan, tahun yang akan datang akan menjadi jemaat yang saling, tidak cuek. Mulai dari senyum sapa, saudara. Lomba-lomba senyum. Aku mau datang ke gereja duluan, datang ke gereja. Aku mau sapa. Masa bodoh dia nggak mau sapa aku, masa bodoh dia cuek sama aku. Aku sapa, aku peluk, aku cium, aku puji, aku berikan apresiasi kepada dia. Saudara, di hari kecil kita bisa menunjukkan kehidupan saling. Karena apa Bapak Ibu? Kita mau cerita hidup kita berbeda. Amin. Kalau saudara berkata, Pak, dia saja nggak negur aku nggak mau tegur dia. Berarti cerita hidup saudara bukan lagi versi Injil, versi hidup saudara sendiri. Nggak heran, saudara kan menjadi pribadi yang sensi, pribadi yang tunggu orang lain. Maka perilaku saudara pun sama seperti itu juga. Buat Herodes, kelahiran Yesus itu kabar buruk. Sehingga apa? Dia hatinya dikuasai dengan yang jahat. Akhirnya apa? Dia membunuh orang. Tapi lihat, orang Majus melihat bintang timur itu sebagai kabar baik. Dia datang dari negeri yang jauh, dia melewati segala musim,
segala keadaan gelap dan siap menghadapi segala risiko. Dan dia bertemu dengan bayi Yesus. Dia memberikan yang terbaik dan namanya hari ini menjadi kesaksian buat kita. Kalau cerita hidup kita tidak isi dengan Injil, hidup kita ini seperti ubab, Bapak Ibu, nggak ada artinya. Tapi kalau kita mau isi dengan cerita Injil, Tuhan, aku mau karena Engkau adalah trikorosis, aku mau tahun depan hidupku, aku kehidupan saling belajar di sekolah minggu, saling belajar di KPW, saling menguatkan lewat ibadah raya. Saudara menjadi gereja yang sebenarnya, saudara akan menemukan identitas saudara, perbuatan saudara pun akhirnya berubah. Apa yang kita ketahui tidak hanya di otak, tidak hanya di kepala, tapi kita bisa lakukan, terapkan dalam hidup kita. Karena cerita hidup kita menentukan identitas kita menentukan sikap dan perbuatan kita. Kalau di hari Natal ini menjadi kabar baik buat kita, maka kita akan menemukan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera Kristus menguasai hati kita, maka kita pun akan menjadi peacemaker, pembawa damai. Maka sikap kita pun melihat orang yang gak berdamai itu, kita kepingin dia berdamai. Gimana caranya ya Pak, supaya dia bisa berdamai ya? Bukan jadi kompor 12 sumbu. Kalau kita menjadi kompor 12 sumbu, berarti kita ada yang masalah dengan identitas kita, ada yang masalah dengan cerita hidup kita. Makanya semua menjadi chaos, semua menjadi kacau. Nah, hari ini Bapak Ibu, di hari Natal ini, ingat, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha mulia ada bersama dengan kita. Maka damai Kristus akan tetap tinggal. Kalau ada orang yang tidak menghargai saudara, saudara tidak berkecil hati. Kenapa? Penghargaanku ada dalam Yesus. Kalau ada orang yang lebih begitu diberkati, tidak membuat saudara iri. Kenapa? Tuhan yang besar itu yang terindah, termulia dalam hidupku. Kalau ada orang yang baru beli mobil, beli rumah, tidak membuat kita kesel sama Tuhan dan diri kita sendiri. Kenapa? Berkat yang terbesar udah kita terima. Kalau di hari Natal ini, di liburan panjang ini, ada orang yang keluar negeri, jalan-jalan kemana, tidak membuat kita berkecil hati. Kok dia diberkati Tuhan ya, aku nggak diberkati Tuhan. Nggak kecil hati, kenapa? Berkat terbesar sudah kita terima. Yesus lahir di hidupku, itulah berkat segalanya. Lebih besar daripada berkat siapapun yang ada di dunia ini. Saudara, sukacita kita, damai sejahtera kita tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Ketika saudara direndahkan, saudara bisa berkata, harga diriku ada dalam Yesus. Ketika saudara doanya belum dijawab Tuhan, aku percaya Tuhan, rencangan Tuhan terbaik. Kalau Cowenman mengalami rencangan Tuhan terbaik, aku pun bisa mengalami rencangan Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kekuatan Injil akan selalu memampukan kita. Kolose 1 ayat 20 sama-sama kita baca. Dan oleh Dia, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ada sukacita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita telah didamaikan. Maka sukacita itu akan terus memberikan kita kekuatan. Ya. Di Ibrani 12 ayat yang kedua, karena sukacita yang ia lihat sedang menantikannya, sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus menjalani penyaliban yang memalukan, itu seolah-olah bukan apa-apa buat dia. Ia melihat sukacita yang menantikannya jauh lebih besar. Artinya tidak ada rasa mengasihi diri sendiri. Ia tidak keberatan untuk menjalani bagi kita. Dia rela menjalani salib dengan seolah-olah itu bukan apa-apa. Ia berkata, memang aku harus melalui salib, tapi it's okay. Salib tidak ada apa-apanya dibanding dengan sukacita yang akan datang. Jadi Natal berarti akhir dari rasa mengasihi diri kita sendiri. Akhir kita berhenti melihat diri kita sebagai korban. Pandang atas apa yang Ia lakukan buat kita. Ada sukacita yang terbentang di hadapan kita. Jadi jika Anda harus berkorban karena alasan apapun, karena Anda seorang Kristen, jangan berkata, lihat pengorbanan saya. Biarlah kita selalu berkata, lihat pengorbanan Yesus. Yang patut kita renungkan adalah bagaimana dengan kita.
Apa yang menjadi sukacita kita? Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudara perempuan, ibu atau bapaknya, anak-anak atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, apa sukacita Injil itu buat kita? Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, dan bagaimana Injil mengubah hidup kita, serta mengubah banyak orang, sehingga ada keluarga, sahabat, rumah, komunitas baru yang lahir karena Injil yang memperdamaikan kita. Jadi waktu kita menghidupi Injil, diperdamaikan dengan Injil, damai karena Injil itu pun akan berkobar buat orang-orang sekeliling kita. Karena Yesus yang lahir hari ini adalah pribadi yang membawa kita kepada rencangan Allah. Terakhir Bapak Ibu, Natal adalah karya penebusan Allah mendapatkan kita supaya kita yang terbatas, tidak berdaya dan hina, mendapatkan Allah sendiri dan kembali menjadi miliknya. Allah menciptakan yang tak terbatas, berinkarnasi menjadi manusia yang terbatas. Allah perkasa menjadi bayi yang tidak berdaya. Allah yang mulia mau menjadi yang hina, supaya kita yang terbatas, tidak berdaya dan hina, mendapatkan Allah sendiri dan kembali menjadi miliknya. Sukacita Kristus di salib adalah Dia mendapatkan kita. Sukacita terbesar dalam iman kita adalah kita mendapatkan Kristus. Kalau benar kita meyakini Yesus itu Tuhan, kita pasti hidup kita diubahkan. Kita berubah bukan lagi karena paksaan, tapi karena sukacita dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita. Dan sukacita damai sejahtera dari Kristus itu juga akan memampukan kita menghadapi segala tantangan, rintangan. Kekuatan Injil yang akan menopang kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Siapakah yang menjadi Tuhanmu? Di hari Natal ini mari kita merenungkan bersama-sama, siapa sebenarnya selama ini yang menjadi Tuhan dalam hidup kita pribadi. Karena kalau Dia adalah Tuhan, maka hati kita, hidup kita akan ditata ulang. Hari demi hari Ia akan membuat kita hidup seperti dirinya. Sukacita kita tidak akan lagi berasal dari dunia ini. Tujuan, motivasi, kekuatan kita tidak lagi bersumber dari dunia ini. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka kita akan dibawanya semakin hari seperti pribadinya, yang hidup saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Apakah kita sudah menjadi gereja Tuhan yang sebenarnya, atau kita hanya menjadi orang yang hadir dalam ibadah? Apakah selama ini kita sudah menjadi orang yang berinjil, atau hanya orang Kristen yang agamawi, yang selalu berpusat, yang penting aku diberkati, yang penting aku nyaman, yang penting aku gak diganggu. Kalau itu saudara, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Biarkan Dia yang bertahta dalam hatimu, maka Dia akan menata ulang hidupmu. Biarkan Dia mengambil tempat terutama di dalam hidupmu. Biarkan Dia yang bertahta dalam hidupmu. Dia yang berjanji, Dia yang telah menanggung, memberikan yang terbaik anaknya, Dia pun akan menyertai kita.
Dia akan memampukan kau. Kalau Dia bisa mengubahkan saudara. Mungkin saat ini saudara merasa letih dengan pelayanan, dengan anak, dengan suami, dengan istri, atau dengan teman dekatmu. Tuhan, aku nyerah deh, aku gak mungkin nih memenangkan orang ini. Tuhan, aku gak mungkin bisa. Hari ini bangkitkan imanmu. Hari ini sadarilah bahwa Tuhan justru menunggu hati yang menyerah kepada Dia. Tuhan mau engkau melihat orang itu bukan hari ini, tapi lihat dia mungkin 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, apapun itu. Kalau kita menghidupi Injil, kalau kita sungguh-sungguh menyatakan Injil dalam hidup kita, ada kuasa yang tidak terbatas yang pasti mengubahkan pada waktunya Tuhan. Apakah penyerahan dan penyangkalan diri menjadi bagian dalam hidup kita selama ini? Atau kita hanya berserah ketika kita ada mau, ketika kita ada kepentingan di dalamnya? Relakah kita meninggalkan cara pandang kita yang lama? Apa yang menjadi sukacita? Apa yang menjadi sumber damai sejahtera kita? Kita gantikan dengan sukacita, damai sejahtera yang hanya bersumber dari apa yang Bapa lakukan lewat anaknya. Maukah kita berkata hari ini di hadapan Tuhan, sukacitaku adalah ketika Kristus menemukanku, dan sukacita imanku ketika aku mendapatkan Kristus di dalam hidupku. Kalau itu doa saudara, mari saudara nyatakan kepada Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Karena kasih Bapa telah dinyatakan bagi dunia. Apa bawamu ke dunia? Raja mana lahir dalam hina, bangun dalam kegelapan kau datang, turun ke dunia yang kau cipta. Kasih apa yang rela berkorban? Amin. Ditolak, dicerca dan dihina, Raja kau tanggung kelemahanku dan jadi kekuatan kebenaranku. Oh kasih seperti samudra, anugerah sorgawi melingkupiku. Puji Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti samudra. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Bawamu ke salib. Amin. Menanggung semua hutang dosa, anak sorga meninggalkan Bapa. Haleluya. Darahnya telah membuatku hidup. Oh kasih seperti samudra, anugerah sorgawi melingkupiku. Amin. Raja yang turun ke dunia dengan kasih seperti Ayat 3 bersama-sama. Apa sangat murah hati, dengan kuasa datang menebusku. Amin. Dengan api kegelapanku, jadikan diri bersama-sama. Oh kasih seperti
kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra, dengan kasih seperti samudra. Bapa mengucap syukur hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kembali mengisi cerita hidup kami dengan kabar baik tentang berita Injil-Mu, bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menebus hidup kami. Dan kami mau Bapa mendasari segala perbuatan kami dengan cerita Injil-Mu, bahwa Yesus menerima kami, mengasihi kami, bahwa pribadi Allah Tritunggal yang saling melengkapi satu dengan yang lain ada pada kami, sehingga mulai hari ini identitas kami kembali dibangun di dalam Kristus. Kami menemukan bahwa kami dikasihi, diterima, telah diselamatkan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu sedang bekerja melawat setiap hati anak-anak-Mu, sehingga membangkitkan kerinduan kami untuk membagikan Injil Yesus Kristus, membangkitkan hati kami untuk membangun kehidupan gereja yang saling satu dengan yang lain, membangun kehidupan iman yang siap menyerahkan hidup kami dan memikul salib kepada Yesus Kristus. Kami mau Tuhan, hidup kami di tahun 2026 semakin harmoni, selaras dengan hati Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, melembutkan setiap hati, membuka setiap telinga, membuka setiap pikiran, dan biar firman kebenaran-Mu Tuhan tinggal tetap dalam hidup kami, menjadi bagian kekal yang menuntun kami menjadi umat yang semakin hari selaras dengan hati Tuhan. Dengar doa kami Bapa yang jauh dari sempurna, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang telah berfirman kepada kami, yang telah menyembuhkan, membangkitkan, dan memulihkan kami. Kami berdoa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan yang diberkati. Amin.